Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. وذي من إقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده وذي أي وبعد ابتدائي lan ing dalem sawuse uliye ngawiti ingsun bil basmalati kalawan basmalah walhamdi lan muji wassalati lan sholawat fa aqulu mongko ngendika sapa ingsun ing dawuh wadi utawi iki pira-pira masalah kang sing ape teka ayil masailu tegese pira-pira masalah al-ati kang bakal teko apa zikruha tinuture lati masail hala kauniha ing dalem tingkah anane iku masail ana iku min aksamil hadisi iku setengah saking pira-pira bagiane hadis wazi khobaripun iddatun iku wilangan wajruha utawi kadare ikizi isnani wa salasuna iku loro wa salasuna lan 30 maksudipun masalah-masalah sing badhe dibahas mungkin jumlahipun totale wonten 32. Jadi ini disebut-sebut anwaul hadis. Nauk-nauknya hadis sing disebut mriki wonten 32. Nauk sama kisem itu beda. Jadi kalau aksamul hadis sebetulnya kalau yang dimakna memang bagian itu cuma 3 tok. Jadi hadis niku dibagi jadi 3, sahih, hasan, dhaif. Tapi kan masing-masing dari sahih, hasan, dhaif ini punya anwa. Jadi tahtahu anwa. Kerantan menika dawuh aksamil hadis niki bimakna anwa'il hadis. Jadi maknane anwa'ul hadis itu ono 32. Insyaallah mangken. Setunggal niki minha iku setengah sangking iki isnani wa salasun ma utawi perkara ma utai perkara yukhtasu kang ditertentukaken apa ma bisanadi kelawan sanad kal ali kaya dene al hadisul ali wan nazili lan an nazil wa minha lan iku setengah saking isnani wa salasun ma utawi perkara yarji'u kang bali apa ma lahuma lil matni was sanad kas-sahihi kaya dene as-sahih wal hasan lan hasan. Jadi ngeten. Anwa yang jumlahnya 32 niki ana sing khusus teng matan, ada yang khusus di sanad, wonten sing kembali ke matan dan ke sanad. Matan niku artine gambile lafale hadis itu namanya matan.
Kaya misale tenggene Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Niku lafal innamal a'malu binniyat itulah yang namanya matan. Misale meneh lafal hadis haddatsana sampai qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini kullukum saakhire namanya matan. Kalau sanad niku tadi yang rijalul hadis utawi istilah ngabaraken teng rijalul hadis, rawi-rawi niku hadis, itu yang namanya sanad. La anwa al hadis ini ada yang khas kembali ke matan, seperti nau yang disebut-sebut marfu. Marfu niki enggak ada kaitan kali sanad, tapi kembali tenggene matan. Kok saged nggih meregani al marfu itu kan hadis yang dinisbatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dawuh itu memang dinisbatkan ke kanjeng Nabi. Misale rawi yang sahabi ini dawuh qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal. Ini berarti innamal a'malu binniyat disandarkan ke kanjeng Nabi. Karena rawinya bilang qala Nabi kada wa kada. Ini namanya al-matn mudhafun wa musnadun wa marfu'un ila Nabi. Ada berarti namanya marfu'. Sebabnya ada yang nanti matan ini bukan disandarkan kepada Rasulullah, tapi disandarkan ke sahabat. Itu banyak. Bahkan ada yang disandarkan ke tabi'in. Maksudnya disandarkan itu dinisbatkan ke tabi'in misalnya. Jadi qaul itu qaulnya tabi'in. Qaul itu qaulnya sahabat, begitu. Itu namanya satunya mauquf ay ala sahabi, satunya niki mansub ila tabi'i. Ini namanya tenggene mustalah istilahipun nak mboten disandarno teng Kanjeng Nabi, kalau disandarkan tenggene napa sahabat naminipun mauquf. Lah nak sing disandarno ka tabi'in wa malitabi'in huwal maqtu'u. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa malitabi'in huwal maqtu'u. Yang disandarkan ke Rasulullah marfu', yang disandarkan ke tabi'in maqtu', yang disandarkan ke sahabat mauquf. Ini semua kaitan kalih al-matan. Niki naminipun ma yuhtassu bil matan. Jadi kadang-kadang marfu' ila nabi tapi sanate enggak mutasil. Kadang-kadang begitu. Jadi kalau begitu marfu' ini urusan atau khas tenggine al-matan. Ada yang dari nau ini khusus tenggine sanad, seperti al-ali an-nazil. Ini nau yang disebut-sebut al-ali dan nazil ini khas bisanad. Sebab al-ali itu pokoknya yang rijal atau rawi yang ada di sanad niki, rawi-rawinya hadis niku itu lebih sedikit, jadi sekedik. Kalau yang nazil itu yang rawinya banyak. Misalnya kayak ngeten ya. Panjenengan umpami niki contoh samangke gampang-gampangan. Jenengan ngriwayatno kitab Hasyiah Bajuri misalnya, utawi syarah Jauharatul Tauhid namanya Tuhfatul Murid karanganipun Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ini kalau lewat jalur yang wajar panjang sampean. Mungkin jenengan nggih upamane kados kula gadah guru mungkin Abuya As-Sayyid. Abuya Sayyid Muhammad ngriwayatkan misalnya niki dari Syekh Hasan Yamani. Syekh Hasan Yamani saking abai, yaitu Syekh Said Yamani. Syekh Said Yamani. Jadi Syekh Hasan, ya, terus Syekh Nopo Said, baru Syekh Said ini meguru tenggine Syekh Syarwani yang punya Hasyiah Alat Tuhfah misalnya gitu.
Syekh Syarwani baru nyampe Syekh Ibrahim. Ini berapa wasitoh? Abuya dari Syekh Hasan, Syekh Hasan dari Syekh Said, Syekh Said dari Syekh Syarwani, baru Syekh Ibrahim. Jadi antarane Abuya sama Syekh Ibrahim ada 3 wasitoh. Syekh Hasan, Syekh Said, Syekh Syarwani, ada 3 wasitoh. Terus ketambah nak kulo wonten wasitoh Abuya, berarti 4 wasitoh. Tapi ada jalur yang lebih dekat daripada ini. Abuya itu pernah teng Mesir. Teng mriku panggih kalih Syekh Al-Aguri, Muhammad Arabi Al-Aguri. Niki muridipun Syekh Ibrahim Bajuri langsung. Lah Syekh niku Al-Aguri niki pun sepuh. Umurnya juga berapa tahun mungkin kepanggih Abuya. Itu dulu di samping khidmah nak Syekh Ibrahim Bajuri bagian blonjone niku meguru ngaji kali Syekh Ibrahim. Jadi akhirnya Abuya minta ijazah Syekh Al-Aguri. Mu'alafatnya Syekh Bajuri ila akhirih. Kalau liwat sanad niki berarti Abuya tok Syekh Ibrahim wasitah 1 tok. Ini ada wasitah 1 tok, Syekh Al-Aguri langsung Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ini berarti sanad yang lewat Syekh Al-Aguri inda ahli istilah dinamakan sanad yang ali. Sedangkan sanad yang pertama tadi yang wasitohnya banyak itu dikatakan nazil. Jadi ada ali, ada nazil. Menurut ahli hadis, sanad yang ali dan sanad yang nazil ini tentunya lebih bagus sanad yang ali karena wasitohnya sedikit. Semakin sedikit wasitoh, ini semakin kemungkinan salah ini kolil, kemungkinan khotok ini sedikit. Lain kalau wasitoh itu banyak, ini kemungkinan salah, kemungkinan nisyan lebih akrab, lebih banyak. Misalnya saat ini wasitoh 10. Ini orang dari orang 10 per orang ini kan mungkin lupa, mungkin ini kemungkinan lebih banyak. Tapi kalau wasitohnya 1 atau 2, ini kemungkinan salah ini qalil. Mungkin yakni namanya orang tapi qalil. Mulane menurut ahli hadis as-sanadul ali lebih afdal daripada as-sanadun nazil. Dan sanad ahli ini kalau menurut ulama ahli hadis benar-benar dicari. Jadi kadang-kadang ulama sampai rehlah kemana-mana kepingin untuk sanad ahli ini. Kepingin langsung. Jenengan mungkin emut ceritanipun Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau itu dengar salah setunggalipun hadis tapi enggak langsung dari orang yang dengar dari kanjeng Nabi. Terus akhirnya ada kabar yang dengar langsung dari kanjeng Nabi masih ada di Syam atau di Syria. Langsung Syekh Ibrahim Bajuri ini yashuddu rahlahu. Panjenenganipun langsung pergi menuju ke Syam. Yashtari an-nago sampai dugi Syam. Wa yasma' min hadzal rawi alladhi rawal haditha mubasharatan anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepingin tahu langsung, dengar langsung dari orang yang dengar dari kanjeng Nabi sampai beliau menyempatkan safar, pergi jauh beli ibil, jarak Al-Madinah sampai Syam berapa kilo, negara yang lain, masya Allah, subhanallah. Ini cuman untuk cari sanad yang ali, nggak kepingin wasitoh banyak. Misalnya panjenengan ya, waktu tesih teng Jawa, wasitoh juga ulama-ulama Mekah kata lewat ini baru misalnya. Tapi nak jenengan pergi ki ambak te mriko, kadang masyayikh sing gurune panjenengan ngaji dumateng masyayikh niku masih hidup. Panjenengan saged meguru langsung. Ini berarti sanad jenengan berarti lebih a'la kalau lewat mriko. Sale kados kula nggih.
Zaman kula teng sarang ngaos kali Mbah Maimun, ngaos kali Mbah Naji misalnya. Niki gurune beliau, gurune Mbah Maimun termasuk Abuya. Jadi Abuya itu benar lebih muda dan putranya gurunya, tapi Mbah Maimun ngambil sangat banyak dan ijazah dan macam-macam dan ngaji. Nah, umur kan sepuh Mbah Maimun jauh, nggih. Tapi beliau waktu masih ngaji dulu di Mekah langsung dari Said Alawi. Setelah kondur sering rawuh di Mekah ngaji kali Abuya juga minta ijazah talqin zikir ila akhirih. Mbah Maimun nganggep ya bukanan memang saestu Abuya gurune termasuk begitu dan guru-gurune putrane sedaya dan gurune murid-muridnya begitu. Nah, terus kula teng Mekah iso ngaji kali Abuya itu berarti nak sanad langsung mboten lewat Mbah Maimun berarti lebih a'la. Nah, begitu itu contohnya. Lah tapi nak cara ahli tasawuf itu beda. Sanad ali dengan sanad nazil itu menurut ahli tasawuf bagus sanad nazil. Karena pandangannya ahli tasawuf beda dengan pandangannya ahli hadis. Kalau ahli hadis itu kan kepinginnya hadis, matan hadis ini benar-benar sahih keihtimalan khata, ya apa caranya biar sedikit saestu. Tapi kalau ahli tasawuf boten niku yang dipandang barokah. Loh begitu. Jadi semakin banyak wasito guru jedek, ini berarti banyak keberkahan. Ini barokah begitu. Niku pandangannya sinten ahli tasawuf. Malane silsilah sanate ahli tasawuf sing paling digoleki nambah justru sing kathah gurune ben kathah berkahe begitu. Lah sanad ali kali sanad nazil niki nanti insyaallah pembahasanipun mau datang, cuman ini kula ringkes mawon. Istilahnya begini ya, niki kula terangaken kedhi mergane wonten hubungan kali masalah nau'ul hadis wonten sing naminipun yarji lil matn, yarji lis sanad, wonten sing yarji lahuma begitu. Qala wa minha ma yarji'u lahuma kas-sahih wal hasan. Nah, niki. Ada yang dari nau'il hadis ini kembali ke matan juga kembali ke sanad. Misalnya pembahasan as-sahih. Hadis sahih itu apa? Hadis hasan itu apa? Ini jelasnya melibatkan sanad. Karena dalam takrifnya sahih itu mattasola isnadu ila akhirih. Berarti sing mutasil sanad kan kembali ke sanad. Nah, ngeten. Sanadnya mutasil begini, perawinya begini nanti sebentar lagi. Itu berarti kembali ke sanad. Dan juga sahih ini kembali ke matan. Keranten koyok nopo mawon ketika kita bicara tentang sahih nanti kita juga melihat ini riwayat mukhalif li riwayati man huwa ahfadhu apa enggak? Itu kembali ke matan. Dan juga riwayat ini dilihat matanya syadzah apa enggak? Itu juga kembali ke matan. Berarti kalau yang disebut-sebut sahih ini kembali ke sanad juga kembali ke matan. Nah, bon. Kas-sahihi wal hasan. Wa huwa utawi ilmul hadis. Iku ilmu bikawa ida ngawroi ing pira-pira kaidah yu'rafu kang dikenawroi biha kalawan qawaid apa ahwalus sanadi pira-pira tingkai sanad wal matni lan matan min sihatin nyatane sahih sihatin wa husnin wa du'fin lan apes. Jadi ilmu ngawaroi teng kaidah-kaidah yang untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. Misale niki napa sahih, apa iki hasan, apa iki dhaif, itu nanti bisa ketahuan kalau kita melajari mustolah. Setelah kita melajari mustolah niki mawon, kalau disuruh praktek niku tesih angel. Mergane ngukumi sahih dan hasan atau dhaif ini membutuhkan beberapa ilmu termasuk yang kaitan dengan masalah rijal. Lah kita sering ketemu kali setunggalipun rijalul hadis atau ruwatul hadis
yang hukume ulama niku beda-beda. Ketika beda-beda niki tentunya kita ini dihadapkan dengan kebingungan, sebetulnya yang benar itu hukumnya ini atau ini, itu bingung no. Nah, mulane nak cara Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala, hukum tasghih wa tahsin sudah tidak ada, fi zaman ini sudah tidak ada. Wa indahu tasghihu laysa yumkinu fi asrihi wa qala Yahya mumkinu. Tapi ngendikane aksaril ulama tasih mungkin, tapi enggak angger wong bisa ngukumi ini sahih ini hasan. Apa meneh ilmune sing pas-pasan. Lah yang susah itu zaman sekarang. Banyak orang-orang yang nahke kitab langsung ngukumi ini sahih ini hasan dari dianya sendiri bimujarrad melihat hukum-hukumnya rijal yang ada di dalam kutubul jarh wa ta'dil. Dia langsung hukumi begini-begini. Itu mestinya belum cukup. Karena membutuhkan murajaah kabirah, bukan murajaah kitab satu, nanti hukumnya ulama bin nisbat li hadzal rawi mukhtalif apa tidak. Karena bisa dikatakan tiap rawi itu pasti al ulama ikhtalafu fihi. Jarang yang ada rawi lajeng kalimai ahli jarhi wa ta'dil muttafiqah ala hadha. Itu jarang sekali. Rata-rata niki mesti wonten ikhtilaf. Lalu yang paling enak niki kita kudu kitab-kitab ulama yang beliau-beliau menyaratkan sihah. Maksudnya enggak kerso nyebutno liyane sahih. Itu kita harus tahu. Nak wis ngerti ngoten kan enak. Oh hadis ini wonten teng kitabe muallif niki yaltazimus sihah, enggak mau nyebutkan liyane sahih. Kados Sahih Bukhari misalnya. Sahih Muslim lan lintu-lintune itu kitab-kitab hadis yang muallifnya enggak mau nyebutno kecuali sahih. Jadi kalau kita ketemu hadis yang ada di Sahih Bukhari, kita enak jelas sahih. Misalnya kok tetap ditentang kali ulama, itu berapa hadis dan itu sudah dijawabi. Kalau binisbat tingginya as-sahihain. Mulanya sering kita dengar kullu ma fis sahihain atau khususnya Sahih Bukhari qad jawazal qantarah. Sudah ngelewati jembatan. Maknanya enggak perlu kita teliti lagi, enggak perlu kita hukumi lagi. Keranten para ulama sudah sepakat kalau yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim ini mesti sahih. Nah, yang lucu itu orang-orang sekarang nak lagi kitab dawuhnya begini, rawahul Bukhari. Kok terus wasahhahul Albani misalnya begitu. Ini sangat menyakitkan hati. Masalahnya kalau sudah rawahul Bukhari fi sahihi otomatis sahih. Mengapa harus dikasih wasahhahul Albani? Kesannya hadis yang ada di Sahih Bukhari nunggu hukum dari Albani. Padahal menurut ulama kita ahli tahqiq, Albani ini bukan muhaddis. Karena syaratnya muhaddis banyak, termasuknya kudu hafal berapa ribu hadis. Nah dia guru aja nggak punya, nggak penting ada guru. Mulanya cara ulama-ulama kita niki, gak gelem istilahnya. Dan ibarat seperti itu, ya opo begitu, kelihatannya kok lebih meninggikan Albani daripada Imam Bukhari. Walhasil ala kulli halin, ilmu hadis itu seperti ini, ilmu yang untuk mengetahui ahkam sanad dan matan. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif apa ya apa. Dan terus niki dipun kembangaken, nggih, dipun kembangaken ilmu sanad. Jadi sanad itu dulu dipun istilah iktinai kalih para ulama biar wong niku mboten ngawur, ben mboten ngomong sak karepe dhewe. Sampai Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak dawuh, laulal isnad, seandainya enggak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Kalau enggak ada sanad, wong niki ngucap sak karepe dhewe. Kapan ngucap mawon? Untungnya ada istilah sanad. Nanti diteliti. Sampean dari siapa? Guru sampean kok sapa? Nanti diteliti kabeh. Itu nanti ketahuan kadzib dan tidaknya. Itu faedahe napa? Sanad. Jadi dulu sanad ini kaitan kali ahadits nabawiyah.
Lalu kalau jenengan ngaos Bukhari, ngaos Muslim atau Al-Kutubus Sittah, ini kan semua ada sanadnya. Mu'alifnya dari haddatsana sapa ketahuan. Tapi setelah kitab-kitab ini masyhur, Al-Ummahatus Sittah, kitab-kitab hadis yang lain sudah masyhur, kan ke bawahnya nggak perlu kita neliti sanate, sebetulnya begitu, nggak perlu. Jadi cukup dari Imam Bukhari sudah maklum muttafaq ala sihhati riwayati, sampai ke atasnya kita lihat. Tapi karena kitab ini sudah masyhur di kalangan pundi-pundi yang mengumpulkan Imam Bukhari, sanad setelahnya Imam Bukhari nggak perlu kita teliti. Misalnya kayak ngeten, jenengan punya riwayat Sahih Bukhari saking guru panjenengan, ini masa perlu diteliti, guru jenengan sikoh mboten, gurune sikoh mboten, gurune sikoh sampai Imam Bukhari ya apa? Sebetulnya sudah nggak perlu. Untuk menghukumi hadis ini loh, kita menghukumi lihat dari guru Imam Bukhari sampai duki sahabat, cukup. Setelah ini kumun semua biar kitab ini bukan hanya mutawatir, wes maklum iki wa Imam Bukhari, tapi ono apa? Ulama-ulama kok isih ngemeno ihtimam, punya perhatian bener sanad ngantos Imam Bukhari. Ulama-ulama iki sanad itu Imam Bukhari, iki sanad itu Imam Muslim, iki to iki niku sedaya mboten lepas saking ketabarukan dan isyarah kalau di dalam syariat Islamiyah kita niki alhamdulillah sanad muttasil terus. Bukan hanya dengan ashabil hadis yang punya kitab itu, hatta di kitab-kitab mu'alafat, funun mutawwinawi'ah, fan fikih, fan hadis, fan nahwu, fan sharaf, napa mawon wonten apa? Sanate. Nah, termasuk orang yang paling iktinat dengan sanad tinggi zaman yang akhir ini Syekh Yasin nih. Syekh Yasin sing asline Padang tapi beliau kelahiran Mekah. Niki Masya Allah iktinat eting sanad luar biasa. Panjenengan kepingin ngerewayatno kitab opo yang masyhur yang dibaca-baca di pesantren, beliau punya semua. Bahkan enggak jarang kalau ada orang alim minta sanad tinggi Syekh Yasin dibuatkan khusus sendiri. Satu. Guru-gurune Syekh Yasin sanate ditahrid, dikumpulno, ditulis oleh Syekh Yasin. Misalnya Syekh Umar Hamdan Muhadditsul Haramain Asy-Syarifain. Beliau alim ahli hadis, tapi mboten ngarang. Tiap 1 tahun bisa ngatamkan Al-Kutubus Sittah. Separuh teng Mekah, separuh teng Madinah. Istighole ngajar tok. Punya kitab 1 tok kecil sanad. Tapi sanate kalih Syekh Yasin dikumpulno ngantos berapa jilid atau pinten terus diringkes dari kitab Mahul Wijdan fi Asanidi Syekh Umar Hamdan. Lho ngeten iki sanad-sanad kayak ngeten iki ya ben kita niki untuk barokah para guru. Mosok nak jari Imam Nawawi nggih ketika beliau menjelaskan pentingnya sanad walaupun jane sakniki pun mboten kangge nyokhehno atau napa. Niki sanad penting sekali karena niku semua aba wa ajdad kita di dalam ilmu. Jenengan kok gurune kok gurune iku kan bapak kabeh fil ilm. Mosok kita enggak tahu sih karo bapake dhewe. Lah kalau kepingin baca Fatihah, kepingin ndongakno ya apa? Nah niku. Lane jari Imam Nawawi termasuk penting sekali kita tahu sanad ilmiah kita. Jadi kita mulai dari guru sampai sinten kudu. Paling tidak ngendikane teng kitab Fihrisul Faharis. Kita ini kudu apal 1 jalan lah, 1 tok lah wis. Nampe tok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kersane kita niki ben ngerti sanad ilmu kita kok ngene ila akhirih. Begitu. Salen jenengan nggih ngaji kalih kiai sinten. Katakan upamane jenengan teng sarang ngaji kalih Mbah Maimun. Mbah Maimun saking Mbah Zubair. Mbah Zubair saking Syekh Hasan Yamani kene, saking Syekh Bakir Al-Jukjawi nggih, Syekh Bakir saking Kiai Mahfud niki lewat jalur niki. Kiai Mahfud Termas sing aran Khasyah Muhibah bil Fadl. Syekh Mahfud dari Said Bakri Syato. Said Bakri Syato dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sampai Syekh Utsman Dimyati, Syekh Muhammad Al-Amir Al-Kabir sampai ke Rasulullah misalnya. Itu jenengan kalau bisa kudu apal silsilah walaupun 1. Nah, kersane napa? Ngerti. Oh, iku tibake guru-guru kita. Paling tidak
tahu kebesarannya mereka. Niki mboten wonten sing tiyang cilik lho nek jenengan tingali. Besar kabeh. Said Bakri punya I'anatut Thalibin. Said Ahmad Zaini Dahlan karangane sak banyak-banyaknya. Mufti Syafi'iyah. Di bawahnya Syekh Mahfud karangane kathah Syarah Minhajul Qawim ila akhirih Manhaj Dawin Nadhar. Jadi terus Mbah Hashim juga dari Syekh Mahfud. Mbah Hashim nurono kiai-kiai. Kayak Kiai Lirboyo saking Mbah Hashim kathah rata-rata dari Mbah Hashim. Mbah Khalil Bangkalan juga begitu, ngaji di Mekah juga. Gurunya Mbah Hashim. Jadi kalau kita tahu seperti itu kan enak. Nanti kalau kita baca Fatihah untuk beliau-beliau atau paling tidak kita nyebut bener-bener ilmu kita niki kok guru. Jadi nggak ngawur. Aja sampai terjadi kayak ceritanya Syiah. Wong Syiah yang pernah kula terangaken ceritane wonten sebagian ahli sunnah wal jamaah ditantang sama orang Syiah dijak debat. Delalah yang orang kita niki terlambat datangnya. Orang Syiah sudah kumpul semua di majelis. Nunggu-nunggu orang Sunni loh kok nggak datang-datang ya apa ini? Kapan datangnya ini? Terus datang itu baru Sabtu datang. Teman-temannya nggak datang, belum datang, terlambat. Ini satu. Masuk di majelis, sandal lagi dicangking digowo di bawah. Katanya orang-orang sudah nggak dibawa itu. Mengapa kok dibawa katanya? Mengapa debat kok nggak sandal kan ya nggak pantas. Jawabannya pinter. Takut digasap orang Syiah. Karena dulu zaman Kanjeng Nabi orang Syiah itu nggak sapan. Nah, gitu. Dipancing nih. Katanya orang Syiah, oh bohong sampean ya apa iki? Zaman Rasulullah nggak ada orang Syiah katanya. Nah, orang ini langsung bilang, jadi kalau zaman Rasulullah nggak ada Syiah, kemudian Syiah ini dari mana? Nggak ada sanadnya ini, nggak bisa ngomong nih. Orang-orang berarti belum ada, buat-buatan baru terakhir ini nggak ada sanadnya. Akhirnya nggak jadi debat, sudah kalah begitu. Nah, niku namanya kalau ahli bid'ah bukan hanya Syiah saja, nggak punya sanad. Ibnu Taimiyah nggih dengan sebagian kitab ngendikaaken ahli bid'ah laisa lahum sanadun. Enggak punya sanad. Sanad ini min khususiyati hadhil ummah, min hadhil ummah khususiyah ahli sunnah wal jamaah. Khususiyah ahli sunnah wal jamaah. Ini kalau bisa dengan mimbabi tabarruk niki kita punya sanad. Ya walaupun untuk tabarrukan sanate kitab Mutammimah, sanate Ibnu Aqil, sanate Alfiyah, sanate Alfiyah Suyuti ila akhirih kersane jenengan saged sambung. Alhamdulillah kawula dipun ijazah Abuya rahimallahu taala kathah waktu sebelum wafat beliau. Nah, ini mungkin salah satu dari keramatnya Abuya. Santri itu mau matur kan repot, mau bilang sama Abuya minta sanad enggak berani. Cuman saya tek ati mawon. Bismillah, yang penting hati. Pengen sanad nemen. Subhanallah pagi-pagi dipanggil sama Abuya qabla subuh. Dituliskan sendiri sanadnya Syekh Hasan Masyad, sanadnya ini terus dikasihkan diijazahkan. Hubungan dengan ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu tasawuf, aurat, azkar dan seterusnya. Dan ini salah setunggalipun nak kula mestani keramate Abuya kita batin mawon kepingin nemen badhe matur nggak berani ke Abuya sendiri terus yang ngasih. Teman-teman jarang maksudipun yang nggak berani memang. Paling yang sering diijazahkan di majelis kita dapat itu mu'alafatnya Abuya secara ammah begitu. Terus kadang ada munasib musalsalapa. Tapi kalau terus dikasih nahu ini semua niku saestu santri mboten wani, mboten kelihatan haibai luar biasa. Walhasil intinya kalau zaman Syekh Yasin enak. Beliau kan Masya Allah albab maftuh. Jadi kayak kiai-kiai niki wong alim kemengin tabarrukan mudah minta begitu. Qala bon wa maudhu'uhu utawi maudhu'e iki ilmul hadis. Perkara sing diselai ilmu hadis iku arrawi wong sing riwayataken wal marwiyu lan perkara sing diriwayataken min haitsul qabulu saking sekirane utawi qabul nrimo waraddu lan nolak atau diterima lan ditolak iku maujud.
Jadi khobari al-qabul dipun bucal. Keranten haitsu ini corokol yang kuat inda ahli nahwi harus diidofakan ke jumlah. Wa alzamu idofatan ilal jumal. Haitsu wa idh wa iyunawan yuhtamal. Kalau dibaca haitsul qabuli berarti qabuli bukan jumlah, mufrad. Nanti berarti terjadi haitsu diidofakan ke ghairil jumlah. Nah ini enggak boleh cara jumhur, walaupun cara sebagian ahli nahwu itu boleh. Jadi gampangane ilmu hadis ini dicak noting pundi. Cara tempat pembahasannya itu nanti mana? Kan ilmu itu perlu dipraktekkan. Cara tempat prakteknya ini kuting pundi. Nggih rawi niku kalih marwi. Jadi nanti rawi ini dipenteliti sikoh opo enggak, ini ittisal opo enggak, begitu. Marwi juga begitu. Makbul opo mardud. Ini jadi yang mayubhatsu fih inggih menika rawi dan marwi. Wa faidatuhu utai faedah ilmu hadis iku ma'rifatu ma ngawarai perkara yuqbalu kang diterima apa ma wa malan perkara yuraddu kang ditolak apa ma. Niki sing paling penting faedah. Jadi ngeten nggih. Ulama itu istilahipun sebelum bahas tenggene ilmu sing badhe diji atau dibahas. Itu seringnya jelaskan dulu mabadi asyarah. Mabadi asyarah dijelaskan semua atau sebagian. Kadang takrifnya apa, wadiknya siapa, terus faedah dari ilmu ini apa. Nah, kenapa kok dibahas ngoten? Kersane sing ngaji niki semangat. Kalau tahu faedahnya ini bisa semangat. Mergane kesemangatannya seseorang ini kan tergantung besar dan kecilnya faedah sing dicari itu. Kali kayak ngeten jenengan. Panjenengan tahu hargane lu'lu' utawi mutiara. Harganya luar biasa. Ini panjenengan nanti ketika cari lu'lu' walaupun harus nyilem tenggine air, harus masuk di laut, itu enggak menjadi masalah. Karena sampean tahu kalau lu'lu' utawi jauhar hadza, qimahnya luar biasa ini. Nah, ngoten. Jadi kesemangatan itu bisa terdorong ketika tahu tenggine faedah sesuatu yang dicari. Tapi kalau sampean tahu, perkara niki remeh murah, ya males sampean. Mosok ape golek jagung masuk di laut. Kan nggih mboten mungkin. Jagung sak ler mawon satu atau sak kerawuk harus silem no air. Sing bahayane kaya ngoten nggih mboten mungkin. Mergane napa? Masalahe jenengan tahu ini enggak ana hargane. Jadi kalau tahu itu masuk semangat. Ya, seperti ini ya sekarang. Gambarannya gini. Orang-orang sekarang itu mengapa kok malas ngaji? Kok malas ngaji ilmu agama? Tapi mengejar tinggine ilmu umum tok. Wonten apa? Mereka enggak tahu keutamaan ilmu agama. Enggak tahu. Jadi kitab-kitab yang jelaskan keutamaan ilmu agama, jelasno teng keutamaan ulama, ahlul ilmi lan sak teruse, itu jarang didengar sama orang-orang itu. Atau kadang didengar tapi dia enggak percaya, begitu. Itu muskilahnya begitu. Kalau dia tahu betul fadilah ngaji, fadilah iki, fadilah ini, masya Allah, enggak ono males saya itu. Bayang non jenengan, upamane satu mawon. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sampai malaikat itu meletakkan sayapnya li talibil ilmi. Li talibil ilmi artinya ilmu agama apa ridwan bima yasna. Maksudnya tadau itu ada yang nafsiri artinya duduk bareng. Lagi dibarengi malaikat toh ini kan sudah suatu kenikmatan yang luar biasa. Karena tiap majelis kok ada malaikat, rahmat, barokat temurun kabeh. Itu belum menurut tafsiran yang lain, ono sinafsiri, yakni fi hifzihi. Jadi artinya tadau itu untuk jogo. Jogo tengene talibul, ini dengan belum dawa-dawa yang lain sing mengarah tengene fadilatul ilm wa fadilatu ahli ilm. Nah, orang-orang sekarang ngoten-ngoten niku mboten purun perhatian atau nganggep ini fadilah ini kan nanti di akhirat enggak ono fadilah duniawiyah. Jadi malas. Taunya ilmu sekarang. Kok semangat ilmu sekarang? Iya. Karena dia tahu
Kalau lulus nanti dapat ijazah, titel S1, S2, dibuat melamar pekerjaan. Gak ngerti. Nah, wong alim atau santri itu lebih tahu tingginya penyebab keenaan duniawiyah dan ukhrawiyah itu dia nggak tahu. Dikira kuncinya rezeki itu cuma ijazah itu, titel itu tok. S1, S2 niku tok. Gak ngerti. Nah wis diuruki Kanjeng Nabi macam-macam kon takwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gak ngerti nak salat duha, gak ngerti waqiah, gak ngerti niki macam-macam. Masya Allah, komplit kan seperti di azkar niki. Itu kan tinggal praktek no. Kebutuhan opo, hatta nyuwuk udunan, hatta nyuwuk loro untu kulluhu maujud. Subhanallah. Ayo kalau ijazah apa jar? Wong udunan kok nyuwuk enggak bisa gitu ya. Itu nonton. Mulane karena enggak tahu kehebatannya ilmu agama, dia malas begitu. Taunya ilmu umum, gajiannya tiap bulan sekian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulane akhirnya jarang yang belajar ilmu agama, entek kiamat niki mbon. Inna min asyratis saah ayyurfa'al ilmu wa yadharul jahal. Ngapain? Harus kita campuri macam-macam. Kalau sudah ilmu agama itu mulia. Saya punya pesantren. Wis mulya ilmu agama tok. Apa dicampuri kare perkara sing mboten mulya. Nambah ganggu kan? Nambah ganggu. Bismillah tawakkal 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kala lha niki faedahnya disebutkan kersane tiyang sing ngaji mustalah niki semangat untuk ngawroi mana hadis yang maqbul, mana hadis yang mardud. Nah terus kalau sudah tahu ya apa? Oh, kalau sudah tahu kaitan kali hukum. Berarti kalau hadis sahih ini bisa dibuat dalil, bisa dibuat hujjah. Kalau yang mardud berarti nggak bisa dibuat dalil. Dan di zaman-zaman khusus zaman akhir ini kan banyak orang membawa hadis tapi dia nggak tahu atau tahu kalau itu mardud, dia nggak tahu kalau seperti itu nggak bisa dibuat hujjah. Itu yang susah. Lah sering terjadi seperti ini, itu biasanya dawuh-dawuh itu disebutkan nok kitab-kitabnya orang yang bukan ahli hadis. Sampai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya beliau ditanyakan, ya apa hukumnya ngambil hadis dari kitab-kitabnya orang yang bukan ahli hadis untuk dipakai khutbah atau niki? Imam Ibnu Hajar nggak memperbolehkan karena takut ini nanti maudhu. Itu asal nggak ada sanadnya loh, okay? Kalau nggak ada sanadnya, nggak ada penjelasan rawinya siapa. Kalau ada nanti bisa diteliti. Rawahul Bukhari kita ambil dulu. Oh ya ada, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak disebutkan sanadnya, nggak disebutkan rawinya, yang ngarang ini bukan min ahli hadis, Imam Ibnu Hajar yamna dzalik. Nggak boleh dari Imam Ibnu Hajar rahimallahu taala. Lan jenengan kalau khotib, jadi khotib itu kalau ngambil hadis enaknya dari kitab-kitab yang sudah masyhur. Dari Bukhari, dari Muslim, Riyadhus Shalihin, semua jelas. Dari At-Targhib Wat-Tarhib, dari ini. Jangan dari kitab-kitab yang aneh, yang enggak ada riwayatnya yang jelas, atau mboten wonten napa sanate. Qala wa arada lan ngersakaken sapa an-nazim bil aqsami kelawan al-aqsam, bukan wonten wadhi minik samil hadis iddah. Niku ngeten nggih kula terangno gedhi minik sami. Niku kan aslinya wadhi min aqsamil hadis. Tapi kalau dibaca begitu nanti wazane sing wazan arute niki mboten tepat. Jadi nonnya itu diharokati. Imma diharokati kasra wa imma diharokati fathah. Wadhi minik samil hadis iddah. Bukan wadhi min aqsamil hadis iddah. Karena wazane napa paharrojas itu kan mustafilun. Nah jenengan cocok niki diwaca min aksami mboten cocok. Karena bener ilmu arut itu ilmu yang mubah, bukan sunat, bukan apa mubah. Tapi prayogannya juga kita harus tahu. Nah biasanya KP Mukhtasar Syafi'i. Mukhtasar Syafi'i itu anak sekarang kerepotan. Sebetulnya enak yang pakai nadzuman nih kok. Termasuk Imam Mandhurul Muwafi dan lain-lain yang ringkes yang bisa difahami. Samaituhu bil Mandhuril Muwafi fi ilmayil arudi wal qawafi. Niki ilmu arud. Wonten manzumah arud karangane Imam As-Subban
karangan Imam Abu Qasidah Khazrajiyah juga. Tapi itu lagi maca nazmane pun kesulitan. Bahari mun boten bahar rojas nambah sulit. Oh, dasare wis ambek arut rapati seneng nambah niki sulit. Wah, nambah leren kok akhire. Atau pakai yang napa? Nazman-nazman yang sahal mawon. Qala wa arada lan ngersakaken sapa nazim bil aksami kelawan tembung aksam. Ma ing perkara yasmalu kang mengko apa ma al anwa'a ing pira-pira warna. Lah niki jadi aksam tem mriki artinya anwa juga, bukan khusus bagian-bagian secara global ada 3 itu bukan. Li anna al-samal hadisi krana stune pira-pira bagiane hadis mahsuratun iku digebak fi salasati ing dalam 3. Kalau aksamul hadis diringkes cuma 3 tok. Yang menika Imam sinten nika As-Suyuti rahimahullahu taala dawuh wal aktsaruna qasamu hadis sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Niku Imam Suyuti wal aktsaruna qasamu hadis sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Jadi aksamul hadis 3. Loh kok ana hadis maudhu'? Hadis maudhu' itu hakikatnya bukan hadis. Itu palsu. Lah kok diarani hadis? Itu karena mujaratan kali aksam yang lain. Jadi hakikatnya enggak hadis sama sekali. Wong kita ngeriwayatkan tanpa menjelaskan kalau itu maudhu' mawon haram. Matan. Qala wa wajhul hasri. Lah niki kok iso telu ya apa? Utai wajah ngringkes iku mau aksamul hadis ting salasah. Iku annal haditha iku setuhune hadis. Iku imma ayyastamila iku ana kalane yen to mengku apa al hadis min ausafil qabuli saking pira-pira sifate al qabul katrimo mengku ala a'laha ing atase luweh luhur-luhure ausafil qabul. Nak mengku kaya ngeten iki fasahihu fahuwa as-sahih. Mongko utawi sing mayastamil iku sahih. Au ala adnaha atau ing atase luweh andap-andape ausafil qabul fal hasanu ay fahuwa al hasanu. Mongko utawi sing mengku ala adnaha iku aran al hasan. Aulam yastamil atau orang mengku apa al hadis alaihima ing atase a'laha lan adnaha fadhaifu ay fahuwa dhaif. Niki menjelaskan wajah hasri iku mau aksamul hadis. Hadis kok iso cuman 3 bagian, sahih hasan dhaif ku ya apa? Mergane begini. Hadis itu imma mustamil ala ausofil qabul yang paling a'la. Jadi sifat sobat qabul hadis itu kan kata mungkin ittisal sanate rawine siko ila akhirih. Itu kalau sifat-sifat qabul semua kalau dilihat kok yang paling tingkatan yang paling a'la, yang paling tinggi ini berarti namanya hadis sahih. Kalau mengku ausofil qabul tapi tingkatane yang paling adna itu namanya hasan. Nah, ngeten nggih misal kula sukani contoh gedhe. Upamane wonten hadis, kita tingali rawine. Oh. Rawi ini dobitnya dobton qawiyan sudah. Syarat-syaratnya sihah sudah terpenuhi semua dan ini punya dobit yang luar biasa. Sedangkan yang hadis niki wonten rawi ya dobit tapi dobitnya enggak dobton taman yang kuat sekali. Tapi dobit. Iki apa? Oh, berarti ini rawi namanya enggak mengandung sifatul qabul yaitu dobit tapi yang paling a'la. Mbak jadi ini apa? Hasan. Tapi karena ini sifatul qabul kados dobitnya adalahnya tinggi ini tingkatan yang paling a'la, mulanya dikatakan sahih. Berarti pun 2. Lah yang satu ini enggak punya sifatul qabul. Dilihat rawinya enggak ada yang dobit. Rawinya enggak ada yang adil. Lah niki dadi ini mungkin dadi ini hadis ingkang dhaif. Ini wajul hasri mengapa aksamul hadis kok cuman 3 niki tok. Qala wa kullu wahidin ata wa haddah. Wa kullu wahidin utawi saben-saben suwi-wiji min hadhil aksami saking ikilah piro-piro bagian
iku ata teko apa kullu wahidin ayati. Lah ata biman ayati berarti fi'il madhi tapi bimakna al-mudhari'. Mereka ini badi dugi mau datang bukan wis teko. Ata iku bakal teko apa kullu wahid ayati tegese bakal teko apa kullu wahidin fin nazmi ing dalem nazm wa haddahu sertane wawunya wawu ma'iyah sertane pelanggarane kulli wahid lafal wa haddahu bidali kelawan dal al musyaddadati kang ditasydid al maftuhati kang diwaca fathah ay ma'ahaddihi tegese sertane pelanggarane kulli wahid wa ta'rifihi lan pelanggarane kulli wahid. Niki dawuh wa haddahu dibaca nasab karena wawunya wawu ma'iyah. Tinggi nahu dijelasaken. Kalau sekiranya masih mungkin dibuat wawu atof, tapi kok ala dhofin lemah, kalau dikasih makna ma'iyah bukan lemah, itu sing apik wawune digawe wawu ma'iyah. Nah, saniki jenengan teliti. Kalau seandainya wawunya lafal wa haddah dibuat wawu atof, lafal haddahu diatofkan ke dhamir yang ada di dalam ata, ini berarti namanya ada isim diatofkan ke dhamir mutasil tapi tidak ada fasil. Mboten wonten pemisah. Lah ngoten niku cara kala sing kuat mboten angsal walaupun kadang-kadang terjadi. Misale nggih ata kan wonten dhamire wa hadduhu lan pelanggarane. Ini nanti berarti terjadi ada maktuf ala dhamirin mustatirin marfu'in bila fasilin. Sedangkan teng alfiyah niku wa in ala dhamiri raf'in muttasil atafta fafsil bid dhamiril munfasil au fasilima wa bila faslin yarid. Kadang memang ada yarid bila faslin, tapi cara sing asli wa in ala dhamiri raf'in muttasil atafta fafsil harus dipisah bid dhamiril munfasil atau dengan lainnya dhamir munfasil au fasilima wa bila faslin yarid, tapi jarang dan ini dhaif. Mulane di sini yang paling bagus biar enggak terjadi ataf alal marfu'il muttasil bidunil fasil, kita jadikan wawunya bimakna ma'a. Dan lagi kalau dibaca wahaddu nanti cara ahli arud enggak apik. Keranten yang syater pertama wadhi minik samil hadits iddah. Iddah dalnya maftuh. Dan nanti kalau saya baca begini wa kullu wahidin ata wahaddu, ya kan enggak cocok niki. Mulane kurang napa? Kurang bagus min jihaten. Min jihah arud enggak bagus, terus min jihah nahwu juga enggak bagus. Mulane di sini wahaddahu ay ma'ahaddihi. Maksudnya niki tiap nau minal anwa yang jumlahnya tadi ada 32 itu mau dijelaskan semua sama nazim sak pelanggarane pisan. Jadi takrifnya, definisinya satu-satu itu apa? Misalnya sahih iku apa, hasan itu apa, nanti dipun terangaken kalih an-nazim rahimallahu taala. Nah, kita mancik niki. Al-haditsus sahih. Awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabdihi wa naqlihi. Awaluha utawi kawitane al-aqsam ayil aqsami tegese piro-piro bagian. As-sahihu iku hadis sahih li dzati krana dzati iku as-sahih. Al-mujma'u ala sihhati kang diijma'i apa ing atase kesane as-sahih indahum mungguwe al-muhadditsin. Wahua, jadi begini, awal nau dari 32 niku nau yang disebut-sebut as-sahih. Tapi yang dimaksud di sini niku sahih li dzatih. Mergane mekaten, sahih itu ada dua. Ada sahih li dzatih, wonten sahih li ghairih. Niku ngaten. Kalau sahih li ghairih itu hakikatnya hadisnya hasan.
aslinya hasan, cuman keranten diriwayatkan dari beberapa torik, akhirnya pun derajatnya naik jadi nih sahih. Tapi sahihnya li ghairi, ngoten. Jadi kalau diselidiki persanate niki hukum mengatakan ini hasan. Tapi karena datang dari beberapa jihah, beberapa sanad, akhirnya naik. Mulane kenaikan derajat hadis ini saged terjadi ketika kathah torike, kathah sanate. Makanya kalau semakin banyak yang meriwayatkan, ini jalur meriwayatkan, ini jalur meriwayatkan, ini jalur meriwayatkan, ini otomatis jadi kuat. Wong pokoke kok edae perkara nak dhewean itu lemah, tapi ketika kumpul jadi kuat. Niku kok edah teng pundi-pundi. Sampean punya satu, apa iku jenenge sodo satu. Digawe nyapu mboten saged. Tapi kalau kumpul jadi kuat, iso digawe sapu. Wah kata masalah ilmu ngoten. Kalau sanate niki kok kathah, akhirnya pun jadi kuat. Namine sekarang enggak hasan lagi, naik cuman ono embel-embelane sahih li ghairi. Muqabile sahih li dzati. Lah yang ditakrifi nazim di sini itu yang sahih li dzati. Kalau sahih li dzati ini mujma' ala sihhati. Beda kalau sahih li ghairi. Ini belum mujma' ala sihhati. Naam sahih li ghairi tetap bisa dibuat hujjah. Kena digawe dalil, tapi masalah kesahannya apa mujma' napa mboten. Sebabnya makaten. Ketika hadis sing asline dhaif nih misalnya, terus sanate kata itu kan dari naik dari hasan li ghairi. Itu mawon tesih dikhilafi kali ulama. Wonten sing darani mboten saged. Nggih tetep dhaif. Yang sahih li ghairi yang aslinya hasan ini juga begitu. Ada yang mengatakan tetap nggak bisa derajatnya naik. Mulane kali Syekh Timriki dipun qayyidi disifati as-sahih li dzati. Sahih li dzati niki pun mujma' ala sihhati. Gak ada khilaf. Napa niku hadis sahih wa huwa utawi as-sahih ai hadus sahihi tegese utawi pelanggarane as-sahih al-madzkuri kang ditutur iku matan ai matnun tegese matan. Matan yakni hadis. Ittasala kang ittisal sing ketemu apa isnadu sanate iku matan ai isnadu dzalikal matni tegese sanate mengkono-mengkono matan bi ayyakuna qadrawahu kullun min rijali an syekhi kelawan yen to ana kelakuan iku qadrawahu teman-teman ngriwayatno ing iku matan sapa kullun saben-saben suwiji min rijali saking pira-pira rijal iku rawi. Jadi mboten harus lelaki, hatta perempuan juga masuk. Saking pira-pira rijali yakni rawine iku matan an syekhihi saking gurune iku kullun min rijali min awwali sanadi saking kawitane sanad ila akhirih tumeka maring akhire iku sanad. Dados ngeten nggih. Hadis itu iso sahih kalau ngumpulno tenggene sifat-sifat atau syarat 5. Setunggal sanate kudu mutasil. Maksudnya ya apa sanate mutasil ini? Pengertiannya itu tiap rawi memang benar-benar ngeriwayatkan dari gurunya. Mulai awal sanad sampai akhir sanad. Kalau sukani contohnya. Misalnya Zaid nih, punya guru namanya Bakar. Bakar punya guru namanya Umar. Umar punya guru namanya Khalid. Khalid punya guru terusnya sampai Rasulullah. Ini kalau satu persatu mulai dari Zaid memang benar-benar dengar ini hadis dari Bakar. Bakar memang benar-benar krungu dari Khalid. Khalid kau guru nih sampai tok Kanjeng Nabi. Krungu kabeh, enggak ana sing gak. Ini namanya ittisal sanate. Begitu. Tapi kalau misalnya begini, salah satu dari rawi itu wonten sing mboten krungu langsung keng gurune, itu namanya sudah ingkito.
Misalnya kayak ngeten nggih, jenengan mboten nututi kalih bagi Hasyim Asy'ari, enggak nututi. Lho kok jenengan sanjang begini, bukan pakai hadatsana bukan. Bukan pakai ahbarona uti amba'ana bukan. Tapi panjenengan sanjang anis Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau pakai an sampean enggak bisa disalahno lho nggih. Benten kalau sampean dawuh hadatsana Syekh Hasyim Asy'ari, kok sampean enggak dengar langsung, mboten diceritani langsung, oh goroh sampean. Tapi kalau sampean bilang songko Kiai Hasyim Asy'ari, orang yang dengar mikir, loh jenengan itu lahir tahun 70. Mbah Hasyim itu kapundhut itu mulai zaman sakwise kemerdekaan Gang Sedilu kapundhut misalnya begitu. Ini berarti jenengan jelas gak ketemu. Loh kok sampean ngomong anis Syekh Hasyim Asy'ari, ini berarti namine sanate mboten mutasil. Namine sanate mboten mutasil. Wonten santri mondok teng setunggalipun pondok ngomong an Kiai Fulan. Loh, takoki sampean mondok itu tahun piro? Saya masuk tahun 86. Loh, guru niki lho sing sampean sanjangaken an Syekh Fulan itu kabudut tahun 50. Berarti sanate mboten mutasil, sampean gak ketemu. Oh iya, memang saya gak ketemu. Karena itu saya bilang bukan hadatsana tapi an begitu. Oh, berarti hadisnya mboten saged dikatakan mutasil sanate. Lah ketahuan itisol dan tidaknya ini kadang-kadang dari tarikh. Dari tarikh itu begini maksudnya, dari ini kalau tahun. Jadi tahun kelahiran, tahun jenengan masuk teng daerah mriku itu saged ketahuan sedaya. Mulane ngawuroi tenggene wafate rawi. Niki sangat penting. Niki jenenge ma'rifatul maulidi wal wafati. Ngawurai lahir, ngawurai wafati rawi iku min ahamil minal muhimmati. Termasuk perkara yang penting. Napa kok iso penting? Nggih, keranten ketahuan itisal dan tidak dari niki termasuk Lah yo ngomong an fulan. Sampeyan lahir tahun piro? Tahun 2000. Lah wong fulan iki lho. Kapundhut tahun 900. Kok iso ngomong an fulan? Nah, mulane dari situ jelas ini bohong. Dari situ ketahuan ini berarti mboten ittisal. Jadi mulane wonten syarat bi ayyakuna qad rawahu kullun min rijali an syekhi min awalis sanad ila akhirih, gak ono sing gak. Nak sampeyan neliti koyok ngeten iki. Niki kan yo angel mergane panjenengan kan nggih mboten nututi perawi. Mulane jenengan saged semerap. Niki fulan ketemu kok gurune langsung riwayatna uta mboten, ini jenengan kudu ngalap tulung kalian kitab-kitab jenenge Al-Jarhi wa Ta'dil. Jadi kalau enggak nggih mboten saged. Wong ini mboten sak zaman kalih panjenengan. Misalnya kayak ngeten. Wonten kitab Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah duwe guru, gurune kok gurune ila akhiri. Saman kok tahu kalau ini sanate mutasil dan tidak ya apa? Kudu diteliti. Lan jenengan nelitine takoke nok sinten? Takok wong saiki padha gak ketemune. Ya takok ningali teng kene kitab Imam Zahabi sing nerangno ngoten. Rawi sing jenenge iki Fulan bin Fulan dari Khurasan. Itu gurune sapa wae wonten tulisane. Oh gurune iki ya berarti iki ittisal. Lah gurune niki didelok meneh. Niki di samping dereng ningali masalah kekuatan sikoe lho niki. Niki ningali gurune keriyen. Iki apa ketemu karo iki? Oh, enggak ketemu iki tibae. Ada wasita. Oh, ya nyata iki berarti sudah enggak ittisal. Wis tak kula sukani contoh iki. Kadang-kadang teng ngene kitab niki wonten jare Syekh Abdul Fattah wonten kesalahan gedhe penisbatan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala niku gadah guru naminipun Abu Syamah. Abu Syamah meguru teng Al-Imam Ibnu Shalah. Lah tengene sebagian kitab dipun sebutaken jarene Imam Nawawi muridé Imam Ibnu Shalah. Ini enggak bener. Mboten bener. Mereka ini Imam Nawawi kalih Imam Ibnu Shalah mboten nate ketemu. Mboten nate. Jadi pasti ini ada wasitohnya. Wasitohnya sinten? Abu Syamah niki. Nah, mulane kalau di sebagian kitab kok disebut jare tilmid Al-Imam Ibnu Shalah. Imam Nawawi muridé Ibnu Shalah. Ini keliru. Mestine muridé
muride. Lah ngaten iki jenenge wonten wasita. Berarti kalau di dalam sanad kok langsung Imam Nawawi Anil Ibni Shalah misalnya begitu An Ibni Shalah, ini berarti jenenge mboten muttasil. Jadi koyok napa kemawon keittisalan ini kita saged tahu saking kutubur rijal. Lah melajari kutubur rijal ini yahtad ila waqtin tawil. Sampai wonten ilmu dhewe jenenge ilmu jarh wa ta'dil. Syekh Abdul Hayy Laknawi gadah kitab naminipun Ar-Ruf wa Takmil. Ini penjelasan tentang masalah jarh wa ta'dil. Mulane kata sing kula aturaken sulit sekali. Sulit sekali. Tapi apa ora berarti gak ono faedah ngaji mustalah? Oh, faedah sangat agung. Napa neh ngadepi tiyang sak mangke. Ngoten. Qala fa kharaja mongko kejaba al-mursalu apa mursal, hadis mursal. Hadis mursal ini enggak sanad ing mboten mutasil. Nek tengene kitab niki dipun terangaken wa mursalun minhus sahabiyyu sakot, walaupun itu diitiradi kali ulama-ulama. Wal munqati ulan munqati, hadis munqati juga enggak itisol. Meragane tiap ono hadis kapan enggak itisol sanate naminipun munqati wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqatiul awsali. Wal mu'dalu lan mu'dal juga mboten mutasil. Mergane rawi yang kebuang napa justru kalih niki. Jadi misalnya jenengan gadah gurune ndek guru terus langsung guru kalih mboten jenengan sebut sak ndure niku napa dadine mu'dal. Wal mu'dalus sakitu min husna hani sing berturut-turut. Nanti insyaallah keterangan kabeh wonten niki. Wal mu'allakulan hadis mu'allak. Hadis mu'allak artine awal sanate mboten disebut. Ngoten. Jadi misalnya Imam Bukhari mboten nyebutno gurune tapi langsung atase. Walaupun nanti sedaya dibuat sampai ke Kanjeng Nabi jenenge nggih mu'allak begitu. Penting awal sanate mboten disebut. Lah mu'allak niki nak cara aturan mustalah berarti mboten sahih. Loh tapi kok ana tengene Sahih Bukhari mu'allak? Nggih, niku setelah diteliti kali ulama, mu'allak yang ada di Sahih Bukhari ini semua mutasil sanate. Mulane ngantos Imam Ibnu Hajar Al-Haytami gadah karangan naminipun At-Taghliq. At-Taghliq nerangno taklek sing tengene Sahih napa? Bukhari disambung Ibnu Hajar luar biasa tadi diteliti. Oh, tibake mutasil tengene Thoriq lin pintu. Mulane jenengan mboten usah mamang. Tengene Bukhari hatta mu'allak itu sahih. Karena pun diteliti ternyata sanate mutasil sedaya. Tapi mu'allak dianggap enggak sahih niki nak panten as-sadiru kang metu apa mu'allak miman sanging wong lam yastarid kang ora nyarataken man as-sihhata ing sahih. Lah niki hadis mu'allak dianggap enggak sahih itu kalau keluarnya atau yang meriwayatkan bukan ulama sing boten nyaratno sihhah. Maksudnya napa? Kalau dari ulama sing nyaratno gak mau nyebutno hadis ting kitabe kecuali sahih itu dihukumi sahih. Lah sapa termasuk ulama-ulama yang nyaratno sihhah? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Khuzaimah teng sahih lan lintu-lintune. Itu namanya ulama-ulama yang nyaratno sihhah. Maksudnya orang mau nyebut kecuali hadis yang sahih. Lah kalau ulama-ulama enggak mau nyebut kecuali yang sahih walaupun itu mu'allak itu dianggap sahih. Mulane kula matur mu'allaqat yang ada di Bukhari yang banyak di Bukhari dibanding Muslim jauh. Muslim jarang mungkin wonten setunggal kali. Nah, itu mu'allak itu pasti sahih. Karena napa? Keranten keluar dari orang yang nyaratkan napa sih? Sihah. Jam 7 pas. Wallahu ta'ala.